Ya, This call is now being recorded. oke. Jadi untuk materi kali ini kita akan mencari bagaimana sih menentukan nilai gain atau nilai penguatan dalam pengontrol PID. Kalau misalkan dalam praktikum kita juga sudah melihat bagaimana efek pemberian nilai KP atau nilai konstanta proporsional, nilai KI konstanta integral, dan nilai KD atau konstanta derivatif pada saat kita mau menentukan sebuah sistem yang ingin dikontrol. Jadi ini adalah real problem ya. Artinya ketika kita mau mendesain sebuah pengendali, yang perlu kita tahu adalah berapa sih nilai KP, KI, dan KD yang paling bagus untuk direpresentasikan atau diterapkan pada sebuah sistem. Permasalahannya adalah ketika kita melakukan analisis dalam domain matematika itu bisa jadi sangat rumit ya, bisa jadi sangat rumit sehingga apa namanya itu akan menyusahkan kita saat kita mau melakukan desain. Nah, untuk yang paling sederhana ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita menentukan nilai KP, KI, KD berdasarkan persamaan empiris. Ya, bagaimana cara menentukan nilai KP, KI, KD itu menggunakan persamaan empiris, artinya ya bagaimana caranya kita memperoleh ini apa namanya sebuah sistem yang nilai KPKI KD-nya itu bisa kita tentukan sebelumnya. Ini saya close dulu bentar. Nah, jadi itu ya, itu adalah permasalahan umum ya, permasalahan umum bagaimana cara kita memperoleh nilai KP, KI, dan KD-nya. Kenapa itu permasalahan umum? Karena kalau misalkan Anda skripsi menggunakan pengendali PID, yang biasanya dianalisis adalah nilai KP, KI, dan KD yang paling tepat, yang kalau misalkan kita representasikan dalam pengendali itu menghasilkan respon yang paling bagus, respon yang paling bagus untuk KP, KI, KD yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu kalau misalkan kita mau menggunakan percobaan, itu bagaimana caranya? Ya kita melakukan proses tuning ya. Proses tuning untuk menghasilkan nilai KP, KI, dan KD yang paling sesuai. Proses tuning ini bisa dilakukan secara teoritis, ya, yang pakai ZZ atau pakai SS, atau juga kita menggunakan apa namanya tuning dengan berbasis empiris atau percobaan. Nah, biasanya orang-orang justru lebih suka mencari nilai KPKIKD yang berbasis percobaan. Nanti di praktikum kendali 2 nanti juga akan dicoba, tapi paling tidak kita sudah mulai belajar bagaimana cara menentukan KPKIKD-nya itu berdasarkan percobaan saat kuliah ini ya. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi bagaimana caranya ya, kita lihat berdasarkan kurva. Ini kita lihat berdasarkan kurva nantinya. Ya, jadi ini tuning pada pengendali PID, dan ini sebenarnya berlaku baik saat kita menggunakan pengendali digital atau diskrit maupun saat kita menggunakan pengendali analog. Tapi yang seperti saya pernah bilang sebelumnya, zaman sekarang yang namanya pengendali pasti pakainya digital ya, pakainya digital sehingga kita harus melakukan proses diskritisasi pada sistem. Ya, harus melakukan proses penjamplingan pada sistem, walaupun sebenarnya proses penyamplingan pada sistemnya itu bisa jadi tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena kita langsung memasukkan nilai-nilai sensor tersebut ke mikro misalkan, atau ke PLC atau ke PC, di mana si PC, si mikro atau PLC-nya udah memproses secara apa namanya, secara otomatis proses samplingnya. Kita paling cuma menentukan samplingnya mau berapa, dengan bitrate-nya berapa, lalu apa namanya ya waktu samplingnya berapa.
Jadi itu ya, jadi memang zaman sekarang ya udah jarang sih kalau misalkan orang menggunakan apa namanya analisis Z untuk mengetahui bagaimana respon sistem dalam domain Z, lalu kita mencari tuning atau penalaan nilai KPK-IKD berdasarkan matematika. Orang lebih suka menggunakan apa namanya perhitungan secara empiris atau percobaan. Nah, kita lihat dulu untuk PID controller ya, ini kita balik lagi ke dasar ya, ke dalam domain S lagi. Jadi untuk saat ini memang pengendali PID itu digunakan di lebih dari 95% industri proses. Jadi walaupun jenis pengendali atau pengontrol itu canggih bermacam-macam, tetapi untuk industri ya, industri proses itu memang sangat didominasi oleh pengendali PID. Karena memang walaupun dia konvensional tetapi lebih mudah digunakan oleh operator ya, jadinya apa namanya kita nggak terlalu butuh pengendali yang terlalu canggih yang rumit. Kalau misalkan pakai PID saja sudah cukup, ya sudah kita pakai PID saja karena sebenarnya yang diinginkan adalah responnya bagus. Dan respon yang bagus itu bisa jadi udah cukup di apa namanya cukup diaplikasikan oleh pengendali PID. Nah, ini adalah blok diagram untuk sistem pengendali secara umum yang sudah sangat sering kita lihat ya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa apapun plannya, ya, apapun plannya, ini kita mau mengetahui respon sistem saat sebuah pengendali itu diterapkan pada plan tersebut. Bagaimana cara mengenalkan pengendali? Ini ya biasanya kita pakai program ya. Kalau misalkan kita mau mengaplikasikan PID pada sebuah sistem pemanas misalkan dan kita pakai Bicro, maka PID-nya itu dibuat dalam program bahasa C misalkan atau bahasa lain yang bisa diterima oleh Bicro. Kalau pakai Arduino ya kita pakai apa namanya bahasa yang bisa diterima oleh Arduino. Walaupun sebenarnya itu sudah banyak ya di share. Jadi Anda tinggal gunakan aja program PID yang sudah sangat sering dipakai itu. Tapi pada prinsipnya program PID ini dia memiliki 3 parameter yang harus ditentukan atau 3 parameter yang harus diberikan sehingga responnya paling bagus. Respon paling bagus itu apa? Ya, saya sudah bilang berulang kali, respon yang paling bagus itu kalau responnya cepat. Jadi begitu kita nyalakan, misalkan pemanasnya langsung panas di suhu yang kita inginkan, walaupun itu nggak mungkin, pasti dia butuh waktu. Tapi paling tidak waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai pemanas tadi itu adalah cepat. Lalu yang kedua adalah dia tidak ada error steady state atau kalau ada pun kecil. Jadi kalau set point-nya di suhu 100 derajat Celcius, maka output-nya di suhu 100 derajat Celcius. Dan yang ketiga tidak terlalu berosilasi, artinya dia tidak naik turun di sekitar suhu 100 derajat Celcius, tetapi stabil. Ya, kalau ada osilasi dikit aja di awal-awal di bagian transiennya, sehingga pemanasnya menghasilkan suhu 100 derajat Celcius tepat dinilai itu dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah, respon tersebut itu tidak bisa, ya, sekali lagi tidak bisa apa namanya tidak bisa diraih oleh nilai KP KIKD yang sembarangan. Kita harus mencari nilai KP KIKD ya, yang paling pas sehingga responnya paling bagus. Walaupun kadang-kadang memang agak sedikit membingungkan karena bisa jadi satu parameter itu mengorbankan parameter yang lain. Misalkan bisa jadi responnya cepat tetapi dia berosilasi. Bisa jadi dia responnya lambat tetapi dia error steady state-nya 0. Jadi mana yang paling bagus itu tergantung dari sistemnya. Mana yang paling krusial untuk diaplikasikan. Misalkan kalau pemanas tadi dia harus di suhu 100 tapi nggak masalah kalau misalkan lambat, ya udah kita cari nilai KPK-IKD yang menghasilkan suhu tepat di 100 derajat Celcius walaupun nilainya lambat.
Atau bisa jadi dia harus cepat responnya, tapi nggak usah ngepas-ngepas banget di suhu 100, nggak masalah, karena dia cuma digunakan untuk memanaskan sesuatu yang nggak krusial. Harus di titik 100 derajat Celcius, tetapi harus cepat biar produksinya lancar. Ya kita cari nilai KPKIKD yang menghasilkan respon yang memenuhi persyaratan tersebut. Nah, seperti saya bilang, kalau misalkan dalam sistem kendali, cara mencari KPKIKD itu ada dua cara secara umum. Yang pertama secara teoritis, ya, secara teoritis, dan yang kedua secara praktikal. Secara teoritis berarti nanti kita ya pakai persamaan matematika yang panjang kemarin, dan itu nanti ditambah-tambah dengan persamaan-persamaan lain, dan itu jadinya susah banget ya. Ya sebenarnya itu nanti saya kasih intermezzo aja, tapi nanti yang saya ingin apa namanya terapkan adalah justru yang empiris, yang percobaan. Kenapa? Karena lebih mudah untuk dipahami. Lebih mudah untuk dipahami artinya itu bisa diterapkan dan bisa diberlakukan untuk semua jenis apa namanya kita bisa uraikan lagi. Nah, bentar ya. Bentar, bentar. Oke, ya jadi itu ya, bagaimana cara kita mencari KPKIKD untuk sistem yang mau kita kendalikan, berarti kita lebih apa namanya lebih nyaman menggunakan persamaan empiris atau percobaan. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah KP itu sama dengan KP di sini. Ya, KP itu sama dengan KP. KI itu adalah 1/TI, ya, KI itu 1/TI. Jadi nanti kalau dapat TI, cara nyari KI-nya ya dibagi 1/TI. Itu kadang-kadang suka miss di situ. Sementara KD adalah KPTD. Jadi di sini kita bisa lihat ya untuk biasanya dalam persamaan empirisnya yang diperoleh adalah TI dan TD. Nah, untuk cari KI sama KD-nya itu perlu diproses lebih lanjut. Ya, tapi sebenarnya cukup simpel prosesnya, jadi nggak ribet juga. Ya, nah ini untuk tuning PID controller. Biasanya kalau pakai apa namanya pakai metode matematika atau persamaan, itu model sistem dibutuhkan untuk plan yang akan dikendalikan. Misalnya pakai root locus atau body plots ya. Untuk sistem kendali kontinu kemarin kita juga sudah belajar root locus. Ya. Dan model sistem itu dapat ditentukan menggunakan metode percobaan langsung dengan membandingkan output dengan input. Jadi nanti prinsipnya kita tidak perlu mencari parameter-parameter fisik yang berada pada sistem karena itu susah dan banyak banyak pengecualiannya. Misalkan saya ingin mengetahui bagaimana sebuah sistem ini memiliki persamaan model matematika. Ya, kita harus menghitung konstanta torsinya, kita harus menghitung apa namanya tegangan umpan baliknya dan lain-lain. Dan kita cari menggunakan persamaan-persamaan fisika yang sudah ada di situ.
Masalahnya adalah belum tentu secara teori, ya, belum tentu secara teori persamaan-persamaan itu merepresentasikan sistem yang sebenarnya. Jadi karena takutnya ini ya, takutnya udah capek-capek ngitung, cari-cari parameter, ternyata terlalu banyak errornya karena ada begitu banyak faktor yang mungkin harusnya dimasukkan, tetapi kita nggak bisa masukkan, misalkan noise dan lain-lain. Akhirnya model sistemnya itu diperoleh dengan cara menggunakan percobaan saja. Maksudnya apa? Artinya dalam bentuk percobaan tadi kita ngasih input nilainya, inputnya sekian, lalu kita lihat di osiloskop outputnya seperti apa, ya, outputnya seperti apa, sehingga yang apa namanya yang seperti ini itu kita bisa dapatkan dari persamaan matematika. Ya, jadi kita dapat modelnya. Modelnya itu adalah gambar di osiloskop yang berisi hubungan antara input dan output. Jadi ya bisa channel 1 dihubungkan dengan input, channel 2 dihubungkan dengan output, responnya seperti apa. Itu gambar di osiloskop. Lalu kita cari persamaan matematika dalam domain Laplace ataupun ya Laplace dulu misalkan untuk memperoleh apa namanya fungsi transfer dari gambar yang ada di osiloskop tadi. Lalu bagaimana caranya menerjemahkan gambar di osiloskop menjadi persamaan matematika? Sebenarnya gini, itu ada banyak cara, tetapi sebenarnya kalau kita mau menggunakan cara singkat ya kita bisa langsung inputkan itu ke MATLAB. Ya, kemarin kakak kelas kalian juga ada yang mencari model ya, model dasar servo motor di MATLAB ya. Jadi dia simulasi skripsinya, cari model, lalu modelnya digunakan untuk simulasi. Itu bisa dilakukan dan cukup mudah ya, karena kita cukup memberikan data respon tadi di MATLAB, nanti MATLAB-nya yang akan mencari modelnya. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan perhitungan secara teoritis, itu jadinya rumit, seperti saya bilang, dan lebih baik kita simpelkan saja, walaupun apa namanya, sebenarnya ada caranya juga sih, kalau misalkan kita mau mencari penalaan atau tuning PID dengan teoritis. Tapi kita nggak tekankan ini di sini karena apa namanya ya seperti saya bilang, takutnya nanti malah terlalu menyusahkan. Jadi kita pakai persamaan empiris saja. Nah, yang perlu kita lihat di sini ya, pada saat kita mencari bagaimana sebuah respon tersebut, yaitu bagaimana parameter dinamik PID itu mempengaruhi performansi. Ya, karena apa? Karena parameter PID itu harus ini apa namanya? Ya, bagaimana caranya kita mencari karakteristik itu bisa di apa namanya bisa dicapai. Yang pertama adalah rise time, itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai 90% output untuk pertama kali. Ya walaupun kadang-kadang ada yang bilang 100%, tapi ada juga yang bilang 90%. Jadi nggak masalah. Kenapa ada yang bilang 90%? Karena bisa jadi ada sebuah sistem yang responnya itu sangat-sangat lambat dan dia tidak pernah melewati set point. Kalau misalnya kasusnya seperti itu, rise time-nya jadinya tak hingga, yaitu nggak benar juga. Terus yang kedua adalah overshoot, yaitu berapa besar nilai puncak dibandingkan nilai saat waktu steady. Tentu saja sistem yang bagus overshoot-nya tidak besar. Yang ketiga untuk settling time itu adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai keadaan steady. Ya, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai keadaan steady dan makin cepat makin bagus. Ya, keadaan steady itu apa? Ya keadaan saat nilai set point-nya kurang lebih sudah sesuai dengan nilai yang diinginkan. Nilai yang diinginkan berapa, lalu nilai pengukurannya berapa. Walaupun bisa jadi ada error-error sedikit 2% nggak masalah. Misalkan kita pengen 100 derajat Celcius, lalu steady-nya di 98, ada error 2%.
Ya, kalau misalkan itu masih dalam dalam rentang sistem yang kita mau kontrol, ya nggak masalah. Yang keempat adalah steady state error, yaitu perbedaan nilai output yang terukur dengan nilai steady. Yang saya bilang tadi, ini harusnya bisa diminimalkan kalau bisa nol, tapi tergantung dari sistemnya, apakah memang harus sebagus itu. Ya kan, seperti saya bilang, sistem itu ada macam-macam. Parameter yang pentingnya bisa jadi beraneka ragam. Ada yang butuh nggak boleh osilasi sama sekali, misalkan karena terkait dengan industri makanan, kalau ada osilasi berarti nanti makanannya rusak. Ada juga yang harus sesuai sekali dengan set point. Kalau set point kalau misalkan tidak sesuai dengan set point, nanti dia ketika dicampur dengan bahan kimia lain, misalkan tidak tercampur dengan sempurna, misalkan. Atau juga ada yang butuh, saya harus cepat-cepat, karena apa? Karena ini terhubungan dengan proses produksi. Kalau lambat nanti barang yang diproduksi jadinya sedikit, nanti cost-nya membengkak, ya, dan lain-lain. Jadi memang performansi itu tergantung dari karakteristik sistem yang mau kita kendalikan. Ada yang butuh cepat, ada yang butuh stabil, ada yang butuh steady. Karena apa? Karena ya walaupun kita sama-sama menginginkan cepat, steady, tidak ada error, settling time-nya cepat, nggak ada overshoot, rest time-nya cepat, tapi ya ya susah juga kalau semuanya harus dibagusin. Kadang-kadang kita harus mengorbankan parameter yang mungkin untuk sistem itu tidak terlalu penting. Oke, nah persamaan PID standar ya ini adalah sesuatu yang harusnya sudah familiar ya. Kalau proporsional itu KP saja. Kalau proporsional plus integral itu KP dalam kurung 1 tambah 1 per TIS ya. Ini TRS itu maksudnya sama dengan TIS. Jadi KI itu KP dikali 1 per TI. Proporsional plus derivatif itu KP plus 1 tambah TDS per TDS tambah 1 bisa jadi, atau ada juga yang karena ini kan mirip-mirip aja sama TDS, jadi ya udah KP dikalikan TDS. Nah, misalkan TD-nya besar, ini nggak ngefek. Atau PAD yaitu KP dikali 1 ditambah 1 per TIS tambah TDS per TDS tambah 1, atau TDS aja. Jadi ini bisa jadi digantikan dengan TDS karena hasilnya sama aja. Nah, ini ada beberapa cara untuk melakukan tuning PID, walaupun caranya ya jadul ya. Metode yang digunakan itu antara lain Ziegel-Nichols metode osilasi, Ziegel-Nichols metode kurva reaksi, dan Cohen-Kuhn metode kurva reaksi. Ya. Jadi ini adalah metode untuk mencari PID yang sudah didesain demikian rupa sehingga tidak membuat kita merasa sulit untuk mencari parameter PID-nya. Yang trikinya adalah justru mencari kalau misalkan dalam kurva reaksi itu mencari garis singgungnya. Nanti kan kita lihat. Yang tricky adalah mencari garis singgungnya karena bergeser sedikit bisa jadi parameternya berubah banyak. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah Ziegel-Nichols metode osilasi. Nah, untuk metode ini itu hanya valid pada sistem yang stabil. Ya, jadi kalau misalkan sistem susah dibikin stabil dan lain-lain, ini kurang cocok menggunakan metode ini. Ya, jadi ingat, untuk metode osilasi itu hanya valid pada sistem yang stabil. Lalu bagaimana cara kita tahu sistemnya stabil atau enggak? Ya kemarin kita sudah sudah belajar Terebarut dan juri tes ya untuk sistem kendali diskrit. Ya kita bisa cek dulu berdasarkan fungsi transfernya apakah sistem ini stabil atau tidak. Ya, apakah sistem ini stabil atau tidak. Kalau misalkan sistemnya tidak stabil ya kita tidak usah menggunakan sistem penalaan Ziegel-Nichols metode osilasi. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah kita harus buat dia closed loop dulu. Ya. Ingat, bagaimana cara membuat sistem closed loop? Ya kita harus mengumpan balikan output ke
bagian input. Jadi ada set point ya, ini kita balik lagi ke sini ya. Jadi untuk closed loop itu seperti ini. Ini secara gambar, tapi mungkin bagi orang-orang apa namanya, bagi yang belum terbiasa dengan sistem closed loop ini bingung. Ini umpan baliknya itu representasi apa sih? Kenapa ada garis ke belakang seperti ini? Ya, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa ada garis ke belakang seperti ini. Nah, ini bisa dideteksi dengan menggunakan sensor. Bisa dideteksi dengan menggunakan sensor untuk bentuk yang ini. Lalu bagaimana kita apa namanya aplikasikan di sistem nyatanya? Ya, kita tinggal menghubungkan keluaran dari apapun yang kita kontrol dengan sensor yang digunakan untuk mengukur outputnya. Misalkan dari servo motor kita bisa pakai tachometer. Keluaran dari tachometer kita masukkan ke misalkan kalau misalkan dalam mikro ke pin mikro ya. Keluaran dari tachometer kita masukkan ke pin mikro, lalu hasilnya dibuat untuk mengurangkan set point. Jadi nanti di dalam pin mikronya itu ada program untuk mengurangi keluaran apa namanya set point dengan tachometer. Atau misalkan sensornya adalah sensor suhu, ukur suhu suatu ruangan, kita pakai LM35. LM35-nya keluarannya kita hubungkan dengan pin mikro. Keluarannya kita hubungkan dengan pin mikro, lalu di dalam mikronya itu akan terjadi pengurangan dari input dengan apa namanya hasil ukuran tachometer tadi. Ya, hasil pengukuran tachometer tadi, hasil pengukuran temperatur LM35 tadi, dan itu nanti yang dinamakan closed loop. Jadi semuanya harus dikonversi menjadi tegangan oleh sensor. Ya, harus dikonversi menjadi tegangan oleh sensor. Jadi itu yang dinamakan dengan closed loop. Ya, jadi mungkin langkah pertamanya harus membuat sistemnya closed loop terlebih dahulu. Ya, harus dibuat closed loop terlebih dahulu. Nah, cara membuat closed loop itu macam-macam ya, tapi intinya keluaran dari sensor yang bentuknya adalah tegangan. Keluaran dari sensor yang bentuknya tegangan itu kita masukkan lagi ke pin mikro atau ke input PLC atau ke input DAC pada lab view. Ya. Kita masukkan lagi, lalu di programnya itu ada pengurangan nilai set point dengan hasil dari output sensor tadi, ya, itu sudah closed loop. Karena kita sekarang udah main discrete digital, jadi kita nggak main op-amp pengurang lagi. Nah, begitu kita sudah memastikan sistemnya closed loop, kita tingkatkan faktor penguat KP-nya perlahan-lahan, ya, sampai sistemnya berosilasi. Osilasinya di sini bisa dilihat dari osiloskop. Jadi nanti kita bisa menghubungkan keluaran dari sensor dengan osiloskop. Ya. Kalau misalkan closed loop tadi kita perbesar KP-nya, maka kita bisa lihat untuk sistemnya apakah dia berosilasi atau tidak. Kita coba di MATLAB dulu ya, nanti kita coba seperti apa ininya untuk aplikasinya. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Kita perbesar
proporsionalnya, ya, perlahan-lahan. Lalu setelah itu kita lihat kapan dia mulai berosilasi. Kalau misalkan sudah mulai berosilasi, nanti akan gambarnya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat saat dia berosilasi, kita catat ya, berapa sih nilai gain atau penguatan yang membuat sistemnya berosilasi. Apa nilai gain atau penguatan yang membuat sistemnya berosilasi. Itu akan seperti apa? Ya, itu akan menjadi bagian dari sesuatu yang memang harus kita telaah. Tetapi masalahnya adalah ini jauh lebih mudah dibandingkan kita mencari dengan menggunakan persamaan matematika secara analisis ya. Jadi kita coba mudah nih, saya mau kasih contohnya ya, walaupun di MATLAB saja nanti. Lalu apa yang dapat kita analisis dari situ? Saat sudah berosilasi, ya, saat sudah berosilasi. Oke, ini saya simulin dulu. Saat sudah berosilasi, kita tentukan KP, TI, ini TR sama dengan TI, dan TB-nya itu berdasarkan persamaan, ya, berdasarkan persamaan yang memuat nilai KC, yaitu nilai gain yang membuat sistemnya berosilasi, dengan PC, yaitu periode osilasi. Dan itu tergantung dari mau menggunakan pengendali apa. Kalau kita menggunakan pengendali P, berarti nilai KP-nya adalah 0,5 KI, 0,5 KC atau KI yang membuat dia berosilasi. Kalau pakai PI atau pengendali proporsional integral, itu KP-nya adalah 0,45 gain yang membuat dia berosilasi, dan TI-nya adalah nilai periode osilasi dibagi 1,2. Dan kalau kita menggunakan pengendali PID, maka nilai KP-nya itu adalah 0,6 dikalikan nilai penguatan yang membuat dia berosilasi, dan nilai TI-nya adalah 0,5 periode osilasi, dan nilai TD-nya adalah periode osilasi dibagi 8. Ya. Periode osilasi dibagi 8 ini. Sedikit, oke. Kita coba sekarang, apa sih yang dimaksud dengan itu semua? Kita pakai ini aja. Ini coba di sini biar jelas ya. Jadi kita pakai simulink.
Ya, jadi ini adalah sebuah sistem PAD yang paling simple ya, dan saya kasih contoh aja sih bagaimana cara simulasinya. Ini kalau misalkan saya mau kasih pengendali P-nya, P-nya misalkan 10, lalu integralnya 00 ya. Ini saya responnya misalkan 1, 1, 1, 1. Kita lihat di sini. Ini inputnya adalah 10 misalkan. Artinya kita ingin dia set pointnya di 10. Kita kita simulasikan, tapi ini kayaknya waktunya kurang banyak. Ya, ini seperti responnya. Dan itu saja sangat jelek ya. Lihat ya. Oke, kita buat step time-nya 1, inisialnya misalkan 10, final value-nya adalah 10. Jadi nanti nilai yang diinginkan adalah 10. Kita coba di sini. Ini adalah responnya. Nah, dia sangat berosilasi dan ternyata ada error steady state. Kita bisa lihat dari respon ini adalah respon closed loop. Nah, jadi kita bisa lihat, mungkin kita intermezzo balik dulu ke saat sebelumnya, bahwa perubahan nilai P dan lain-lain itu akan membuat responnya berubah. Saya tambahin waktunya 50 saja. Nah, ini saat apa namanya? Saat KP-nya 1. Ya, saat KP-nya 1, tapi kita kan menginginkan nilainya adalah 10 ya. Kita ingin nilainya 10, tapi ternyata kenyataannya dia stabil di 5. Berarti error steady state-nya ada 50%, itu besar sekali. Ya, kita pengennya 10, stabilnya di 5. Berarti error steady state-nya itu besar sekali, itu tentu saja tidak kita inginkan. Lalu kita ubah-ubah di sini. Saya mau cari ini misalkan ini 100. Ya, kayaknya dibesarin aja 100 gimana ya? Kita coba lagi. Oh, dia sudah mendekati nilai yang kita inginkan, tetapi dia berosilasi dengan ganas di awal-awal, ini juga jelek. Nah, ini yang menjadi masalah kita secara umum ya. Ini harus berapa nilai PID-nya? Ini kan sesuatu yang kalau dicoba satu-satu bisa jadi nggak selesai-selesai. Kalau beruntung ya mungkin langsung ketemu atau cepat ketemunya. Tapi kalau misalkan nggak beruntung ini lama. Nah, ini contoh yang kelihatannya oke, ya kelihatannya oke, kita lihat. Tapi masih ada error steady state ya. Masih ada error steady state karena dia stabil di 9,9. Ya, tapi sebenarnya secara umum sudah oke. Tapi tentu saja kalau sistemnya udah semakin rumit, sudah semakin canggih, ya kita nggak bisa pakai cara manual. Itu kan saya perbesar lagi nilai integralnya 10 untuk mendiadakan error steady state. Kita lihat lagi, responnya kayaknya makin bagus. Ini tidak ada lagi error steady state. Ya. Oke, itu adalah cara manual kalau mencari PID tanpa menggunakan metode ini. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau pakai metode osilasi tadi? Pertama-tama ya kita harus perbesar nilainya sampai dia berosilasi secara sempurna ya, yang ada periodenya. Kita lihat di sini. Ini masih kurang besar kayaknya. Oke, bagaimana kalau kita perbesar 1000? Wah, ini Ini kayak contoh yang dia
akan selalu stabil. Bagaimana kalau 10.000? Ternyata dia tidak bisa tidak bisa menunjukkan hasil osilasi yang stabil. Tapi kita bisa bisa simpulkan kayak sistem ini tidak cocok pakai metode osilasi. Kita sekarang coba ganti sistemnya. Oke, nggak cocok, kita coba lagi. Nah, ini oke, kita ini yang lainnya lagi. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh kalau misalkan kita kasih 10, ya dia sudah mulai berosilasi. Nah, misalkan kita ngelihat ya, ternyata dia mulai berosilasi saat kalau kita kasih nilainya 5. Misalkan dia mulai berosilasi saat nilainya 10 ya, berosilasi dengan sempurna. Misalkan seperti ini. Lalu kita lihat bahwa KC-nya itu adalah 10 dan periode osilasinya adalah kita bisa lihat di sini, yaitu jarak antara puncak ke puncak. Misalkan dalam kasus ini periodenya jarak antar puncak ke puncak adalah 2 detik ya, 2. Nah, itu kita bisa langsung masukkan KC-nya itu adalah 10. Jadi KP-nya adalah 0,5 dikali 10, 5. Kalau kita pakai pengendali P. Tapi kalau misalkan kita pakai pengendali PI, berarti KP-nya itu adalah 0,45 kali 10 atau 4,5. Dan waktu integralnya adalah tadi 2 dibagi 1,2, sekitar 1,6, mungkin sekitar 1,6 sekian. Lalu kalau PAD, KP-nya itu adalah 0,6 KC, berarti 0,6 kali 10, yaitu 6. R-nya adalah 0,5 PC atau 1, dan TD-nya adalah 2 dibagi 8 atau 0,125. Jadi itu ya cara kita mencari mencari respon menggunakan persamaan osilasi. Ya, menggunakan persamaan osilasi untuk mencari respon saat kita mencari nilai KP, KI, dan KD-nya. Lalu cara berikutnya adalah dengan menggunakan kurva reaksi. Ya. Jadi sistem ini menggunakan open loop dan itu diberi langkah sebagai berikut. Jadi ini malah lebih simpel karena kita tidak perlu lagi melakukan umpan balik. Ya, kita tidak perlu lagi melakukan umpan balik
Jadi kalau misalkan kita tidak perlu melakukan umpan balik, ya tentunya apa namanya gampang aja dari input sistem sensor langsung diukur. Ya, ini mungkin saya tambahin ini ya, tambahin contoh apa namanya yang lebih sedikit apa namanya menunjukkan osilasi. Nah, ini kita lihat di apa namanya di 10 aja ada osilasi. Kita coba di 5. Di 5 juga masih osilasi. Di 1. Ya, di 1 dia belum osilasi. Kita coba lagi. Kita perbesar kedua. Di 2, oke hasilnya seperti ini. Kayaknya udah mulai stabil. Coba di 3. Nah, di 3 dia malah membesar. Jadi tadi dia osilasinya di 2. Jadi untuk kasus ini, ya untuk kasus ini, nilai KP-nya itu adalah 2, KC-nya 2. Jadi KC-nya 2 dan periodenya adalah ya sekitar 5 detik ya. Ini jarak antar puncak ke puncaknya 5 detik. Jadi kalau persamaannya ini untuk kurva reaksi, untuk osilasi yang tadi, kita pakai nilai KC-nya ada 2 dan PC-nya 5. Lalu kalau misalkan kurva reaksi seperti apa? Malah lebih gampang karena kita pakainya open loop dan kita tidak apa namanya ibaratnya ya tidak ini sih tidak perlu melakukan umpan balik. Ya. Dan memang saja. Nah, kita lihat ini adalah responnya. Ya. Tapi masalahnya seperti saya bilang tadi, tidak semua respon itu sesuai. Jadi memang kadang-kadang ini agak sedikit apa namanya agak sedikit tricky ya. Oke, untuk kurva reaksi kita cari contoh yang gampang dulu aja. Ini contoh gampangnya. Nah, ini terlalu cepat, cari yang lama. Oh, kita lambatin aja deh 10. Oke, mungkin gampangnya ini. Atau kita lihat kalau ini seperti apa. Kita tambah sesuatu dulu aja biar gampang. Delay.
Ya, oke. Nah, untuk waktu reaksi, ini contohnya adalah seperti ini nanti. Kita cukup menghubungkan antara input dengan sistem dan kita keluarannya diukur pakai osiloskop. Jadi tidak membutuhkan umpan balik sama sekali. Lalu apa namanya berikan perubahan input ya, dan kita lihat ya catat nilainya sangat stabil, lalu catat model parameternya itu seperti ini. Ya. Kanal adalah Y pada saat dia sudah keadaan stabil dikurangi keadaan awal, T0-nya adalah T1 dikurangi T0, dan T0-nya T2 dikurangi PI. Tapi mungkin ini agak sedikit membingungkan kalau misalkan lihat persamaannya. Jadi kita cukup mencari ini, cukup mencari garis singgungnya. Jadi ini adalah garis singgungnya, garis singgung dari parameter yang mau kita cari nilai KPKIKD-nya. Nah, ini contohnya ini. Jadi kalau misalkan kita tarik garis singgung di sini, pakai paint aja. Lalu snipping aja. Ya, nah kita cari garis singgungnya. Masalahnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan garis singgung yang paling sesuai. Nah, ini kan kita cari garis singgung. Nah, cara garis singgungnya ya cari yang paling banyak dia menyinggung. Ini contoh garis singgungnya, dan kebetulan sampai bawah. Ini. Nah, ini yang paling susah ya, cara cari garis singgung yang paling sesuai. Nah, misalnya kita cari garis singgungnya tariknya seperti ini, ya, kita cariknya seperti itu, walaupun mungkin nggak pas-pas banget. Nah, ini kita akan ketemu nilai L dan T-nya. T dan L-nya. Jadi, apa namanya, seperti ini. Nilai L adalah jarak dari sini ke sini. Ini adalah L. Ini berapa detik dari sini ke sini. Kalau misalkan dalam kasus ini, kira-kira 2,5 detik ya L-nya. Lalu T-nya adalah jarak dari sini ke sini atau pada saat dia mencapai K. Ini kebetulan di sini. Kita cari di bawah sini. Ini kalau kita tarik, kita bikin garis lagi. Ke bawah. Jadi L-nya ini adalah jarak dari sini ke sini, kira-kira 2,5. Dan T-nya adalah jarak dari sini ke sini, kira-kira 15. Ya. Jadi L-nya 2,5, T-nya 15. Gitu aja ya cara gampangnya. Jadi kalau misalkan L-nya 2,5, T-nya 15, kita tinggal apa namanya menggunakan konstanta L sama T tadi untuk mencari nilai KPKIKD-nya. Kalau misalkan tadi T-nya adalah 15, L-nya 2,5, maka P-nya, untuk P-nya, itu adalah T per L. Jadi tadi 15 dibagi 2,5 itu 6, T-nya tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena K-nya itu kan 1 per tak hingga jadinya 0. Karena T-nya 0. Untuk PI itu adalah 0,9 dikali T per L. Tadi misalkan T-nya adalah 15, 0,9 kali
15 dibagi 2,5, 0,9 kali 6, itu berarti 5,4. Dan TI-nya adalah L dibagi 0,3, atau tadi L-nya 2,5 bagi 0,3, kira-kira 8, TI-nya. Itu belum KI, baru TI. Untuk KI-nya nanti harus dicari lagi. Untuk PID-nya itu 1,2 T per L, ya, untuk KP-nya. Lalu TI-nya adalah 2L dan TD-nya adalah 0,5 L. Jadi memang semuanya tergantung dari berapa besar nilai T dan L yang diukur. Makanya yang saya bilang tadi ini agak sedikit tricky karena kalau misalkan Anda ngegesernya nggak pas atau beda, ya bisa jadi nanti hasil perhitungannya beda. Tapi nggak masalah, nanti kalau di ujian Anda dapat hasilnya beda-beda justru wajar karena jarang orang narik garis itu pas. Ya. Dia harus menyinggung, intinya dia harus menyinggung ini, menyinggung garis ini, dan singgungannya paling banyak. Jadi jangan nulisnya garisnya kayak gini atau kayak gini, ya kalau bisa menyinggung sedikit. Ya itu ya untuk parameter cara mencari untuk Ziegler-Nichols untuk fungsi pertama ya. Kita bisa ngelihat di sini ya untuk apa namanya untuk kurva reaksinya itu kita bisa lihat untuk rasio yang berbeda hasilnya juga beda. Nah, itu yang Ziegler-Nichols. Lalu untuk yang Cohen-Kuhn itu sebenarnya kurang lebih sama, tetapi yang membedakan itu adalah persamaannya. Untuk Cohen-Kuhn itu sedikit lebih susah ya di sini. Di apa namanya kanalnya kita anggap satu aja. Lalu ini sebenarnya sama sih, mirip seperti yang Ziegler-Nichols. Kalau Ziegler-Nichols kan T per L. Kalau di sini apa namanya T-nya itu adalah fenol dan L-nya itu adalah tenol. Ini sebenarnya cuma membedakan variabel aja. Ya, persamaannya kurang lebih sama. Ya. Jadi misalkan di sini Ziegler-Nichols itu biasanya digunakan untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD awal pada proses industri dan biasanya juga sudah include di dalam proses industri. Dan itu akan memberikan nilai maksimum overshoot 25%. Dan bisa digunakan untuk menentukan hubungan dengan masing-masing kontrol. Oke, nah ini kita sekarang akan coba ya, kita akan coba contoh misalkan kita mendapatkan nilai L dan T itu adalah L-nya 24 detik ya, misalkan ada suatu sistem yang kita udah ukur, L-nya itu adalah 24 detik, dan T-nya itu adalah 150 dikurangi 24 sama dengan 126 detik. Ya, itu dengan menggunakan Ziegler-Nichols, seandainya kita pilih pengontrolnya adalah proporsional, ya, jadi kan tadi kita udah lihat ya ada 3 jenis pilihan pengontrol, jadi tidak berarti kita harus menggunakan ketiganya, kita harus memilih kita mau pakai pengontrol mana. Apakah mau menggunakan pengontrol P, atau mau menggunakan pengontrol PI, atau mau menggunakan pengontrol PID. Kalau misalkan kita mau menggunakan pengontrol P saja, kita pakai rumus yang pengontrol P saja. Yang ini. Yang ini. Kita pakai yang ini saja. Jadi, misalkan tadi L-nya 24 detik, T-nya 150 dikurangi 24126, ini dapatnya dari kurva ya. Jadi ini kebetulan udah dikasih, tapi biasanya ya kita harus nyari sendiri dari kurva. Maka KP-nya sama dengan T per L, ya. KP-nya itu sama dengan T per L sama dengan 126 dibagi 24, itu sama dengan 5,25. Tapi kalau kita mau menggunakan PI atau proporsional integral, KP-nya kan 0,9 dikali T per L. Nah, itu ini sama dengan 0,9 dikali 5,25 sama dengan 4,725 kalau kita pakai PI. Nah, TI-nya itu sesuai di tabel. Sesuai di tabel itu kan kita bisa hitung di sini. Apa namanya? L dibagi 0,3. Jadi itu sama dengan apa namanya 24 dibagi 0,3 itu sama dengan 80. Kalau misalkan KI
ya. KI itu kan sama dengan KP per TI, berarti nanti hasil KP yang didapat di sini itu dibagi dengan TI, berarti KI-nya adalah 0,059 ya. 0,059. Sorry, ini bukan tabel yang ini ya, ini tabel apa namanya? Tabel reaksi. Pakai yang ini ya. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan PAD? Berarti KP-nya itu adalah 1,2 T per L atau 1,2 dikali 5,25 itu adalah 6,3. TI-nya itu adalah 2L sama dengan 2 kali 24 sama dengan 48. Dan KI-nya sama dengan KP per TI sama dengan 6,3 dibagi 48 sama dengan 0,131. Sementara TD-nya adalah 0,5 L sama dengan 0,5 kali 24 sama dengan 12. Dan KD-nya itu adalah KP dikali TD sama dengan 6,3 dikali 12 sama dengan 75,6. Ya, jadi itu adalah cara kita mencari penalaan menggunakan Ziegel-Nichols. Ya. Kita cari dulu nilai L sama T-nya berdasarkan grafik ini. Jadi memang sangat empiris sekali, based on percobaan sekali. Secara perhitungan nggak sesusah ketika kita mencari kestabilan dalam model matematika. Ya, jadi memang cara ini biasanya digunakan untuk sistem yang memang sudah rumit, sehingga kalau misalkan dicari model matematikanya malah nggak ketemu. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau ada langsung aja. Jadi bisa jadi nanti saat ujian Anda pakai MATLAB, Anda disuruh mencari responnya berdasarkan fungsi transform masing-masing. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang Cohen-Kun. Kenapa yang Cohen-Kun ini sedikit lebih rumit? Karena memang persamaannya lebih panjang. Tapi prinsipnya sama. Ya. Nah, kita ngelihat di sini ya, untuk Cohen-Kun tabelnya seperti ini. Jadi ini apa namanya, sebenarnya sama aja, tetanya itu sama dengan L, dan taunya itu sama dengan T. Ya, jadi ini cuma beda apa namanya, beda istilah. Tapi ya kita tinggal masukin aja. Untuk K-nya itu sama dengan 1. Biasanya kita masukkan K-nya 1 atau penguatan P-nya 1. Jadi kalau kita masukkan penguatan P-nya 1, ya udah ini K-nya 1 per 1 sama dengan 1 juga. Nah, untuk Cohen-Kun, ini KP-nya adalah 1 per 1. Kenapa? Karena K-nya itu adalah 1. Lalu tau per theta kali 126 bagi 24. Karena ternyata apa namanya, itunya kan responnya 126, waktu responnya 24 dikali 1 tambah 24 ya di sini. 1 ditambah 24 dibagi 3 dikali 126. 3 tau. Taunya adalah 126. Ini kita tinggal masukkan aja sebenarnya semuanya. Nanti ketemunya hasilnya adalah 4,808. Sorry, ini untuk hasilnya untuk yang KP saja itu adalah 5,58. Apakah beda jauh dengan yang Ziegel-Nichols? Yang Ziegel-Nichols adalah 5,25. Jadi sebenarnya justru wajar kalau misalkan hasilnya nggak beda jauh. Karena kan aneh ya, kita pakai metode A, hasilnya beda jauh kalau kita pakai metode B. Jadi wajar kalau hasilnya nggak beda jauh. Kalau kita menggunakan pengontrol PI, kalau apa namanya, ya kalau misalkan kita apa namanya mencari yang Cohen-Kun untuk pengontrol PI, ini samanya cara seperti ini, kita pakai tabel yang kedua. Ini sedikit lebih rumit kan. Tapi yang seperti saya bilang, ini kan cuma ngulang-ngulang aja ya. Tetanya itu adalah L, taunya itu T. Jadi kita tinggal masukkan saja sebenarnya. Jadi ini KP-nya sama dengan sekian, nanti ketemu 4,808 dan KI-nya adalah 0,084.
Mirip ya, walaupun kayaknya agak sedikit beda jauh, nggak masalah. Sementara kalau menggunakan pengontrol PID untuk Cohen-Kun, maka KP-nya untuk PID itu adalah 7,25, TI-nya adalah 54,76 sehingga KI-nya 0,1,32 dan TD-nya 8,44 sehingga KD-nya adalah 61,16. Ini mirip juga sama hasil ini ya. Seperti ini. Jadi baik untuk sistem menggunakan pengendali atau analisis Cohen-Kun dengan Ziegler-Nichols juga sama. Ya, jadi ini yang apa namanya yang dari analisis Cohen-Kun. Nah, jadi kita bisa simpulkan sebenarnya ya, baik metode apapun itu untuk mencari pengenalan PID, harusnya hasilnya nggak beda jauh. Mau kita mau mencari nilai P, PI atau PID, itu hasilnya ya mirip-mirip karena apa namanya kan sebenarnya itu cuma tergantung dari cara kita memandang sistem, kita mau di apa namanya kita mau membuat sistemnya bagus dengan cara apa. Kalau misalkan pakai metode A hasilnya bagus, pakai metode B hasilnya jelek itu malah aneh. Harusnya kan yang pakai metode A itu kelihatan bagusnya di bagian mana, pakai metode B kelihatan bagusnya di bagian mana. Tapi overall atau secara keseluruhan yang bisa kita simpulkan adalah ini sudah cukup memudahkan kita untuk mencari parameter P, PI dan PID saat kita merancang pengendali. Ya, karena apa namanya saat kita merancang pengendali itu kalau sistemnya masih simple, kita coba-coba sendiri mungkin bisa apa namanya ya bisa dapat ya coba-coba sendiri. Tapi kalau udah rumit, P-nya harus sekian, I-nya harus sekian, dan D-nya harus sekian, dan kita pakai coba cari satu-satu nggak dapat-dapat yang bagusnya, ya alangkah baiknya kita menggunakan metode penalaan secara empiris tadi. Karena prinsipnya untuk sistem pengendali ya, setelah kita menyatukan semua hardware, setelah kita menyatukan semua hardware, misalkan mau mengontrol pakai mikro atau PLC atau LabVIEW dan lain-lain, tugas berikutnya adalah nyari KPKIKD-nya ini. Ini harus berapa? Ini harus berapa? Karena ini nggak given ya. Kita udah ngasih programnya untuk PID-nya, tapi kita kan nggak tahu parameter di sini harus diisi berapa di programnya. Dan ada bagian atau ada nilai yang paling bagus untuk sistem itu. Bagusnya berapa kita nggak tahu. Ya, salah satu cara kita mencari tahu adalah dengan metode Ziegler-Nichols atau Cohen-Kun tadi. Sebenarnya metodenya ada banyak. Belum lagi kalau PID-nya adaptif, belum lagi kalau PID-nya untuk sistemnya multi. Tapi kita coba yang simple dulu. Ya ini misalkan saya cari lagi, misalkan ini contohnya 29. Nah, ini contoh ya sebuah sistem saat apa namanya saat di close loop hasilnya seperti apa. Wah, ini sudah apa namanya sudah lihat hasilnya, kita lihat kan error steady state-nya besar ya. Saya mau mencari menggunakan metode osilasi. Saya berusaha sampai 100. Apakah dia berosilasi? Kita lihat. Oh, dia berosilasi. Ya, tapi osilasinya tidak stabil. Mungkin 100 kebesaran. Ya, kita coba 10 dulu. Sebenarnya kalau dalam apa namanya dalam aplikasinya kita bisa pakai potensiometer, kita besarin sedikit-sedikit ya. Jadi enggak, ini kayaknya manual banget gitu ya. Ya, ini 10 kekecilan ya. Kita lihat 50. 50 kebesaran. Kita coba 25. Ini cara nyari nilai KC-nya yang buat diosilasi pakai metode osilasi tadi. 25 kebesaran ya. Coba 15. 15 kekecilan. Coba 20.
18. Nah, kita perbesar terus ceritanya. Oh, 18 kebesaran. 17 bisa jadi. Nah, kita bisa simpulkan bahwa dia mulai berosilasi saat K-nya 17. Berarti untuk metode osilasi kita bisa masukkan KC-nya 17. Periodenya berapa? Periodenya adalah ini jarak dari satu puncak ke puncak lain, misalkan di sini sekitar 3 ya, mungkin 3 atau 2,5 lah. Jadi kita bisa cantumkan bahwa KC-nya itu adalah 17 dan periodenya adalah PU-nya adalah 2,5. Kita bisa masukkan di sini untuk metode osilasi mencari nilai apa namanya KC-nya udah ketemu tadi 17, P-nya tadi adalah 2,5. Kalau yang kurva reaksi tadi seperti itu ya sudah saya jelaskan. Ini nyari garis singgungnya yang susah. Jadi baik Ziegel-Nichols ataupun Cohen-Kuhn ini sama-sama nyari garis singgung. Sama-sama nyari nilai L dan T. Jadi apapun itu kita tetap harus nyari garis singgung dan nyari nilai L dan T-nya. Cuma yang membedakan adalah rumusnya ya, rumus untuk mencari PID-nya. Kalau misalkan yang Ziegel-Nichols ini yang lebih gampang seperti ini, kalau Cohen-Kuhn yang pakai tabel ini, perhitungannya lebih susah. Oke, seperti itu ya materi perkuliahan apa namanya untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Masih ya. Oke. Nanti Jadi coba lihat apa namanya? Jadi memang secara umum ini lebih mudah ya dibandingkan analisis kestabilan. Kalian bisa coba-coba sendiri di MATLAB pakai Simulink. Ya, tapi ini materi yang cukup membumi. Maksudnya membumi adalah ya memang kalau misalkan kita mau pakai pengontrol PID untuk diterapkan di robot ataupun di mana saja, itu yang paling tricky adalah nyari berapa nilai KP, KI, KD-nya karena nggak diberikan, nggak ada rumusnya. Kalau misalkan mau pakai persamaan matematika, kita harus cari fungsi transfernya, lalu cari root locusnya dan lain-lain. Itu rumit ya, rumit dan apa namanya ya jadinya nanti susah lah. Paling gampang sebenarnya ya pakai cara ini. Nah, untuk ya mungkin itu materi hari ini sampai sekarang, tapi untuk besok ya karena untuk praktikumnya kita pakai LabVIEW, nanti tolong apa namanya diinstal dulu LabVIEW-nya, nanti saya share link untuk download LabVIEW-nya, mudah-mudahan bisa di PC masing-masing. Kalau nggak bisa ya bisa ke lab, di lab juga sudah terinstall LabVIEW ya untuk komputernya. Jadi apa namanya kalau misalkan nanti pada waktu praktikum ternyata di rumah nggak bisa dan masih di Prokerto itu bisa ke lab saja. Ya itu pertemuan minggu ini jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya, tugasnya itu terkait dengan rancangan KPK-IKD sesuai dengan nilai yang sudah diberikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya juga ingatkan bahwa untuk MBKM ya apa namanya ya kalau bisa tanggal 27 sudah fix ya mau ngelamar di mana. Kalau ada permasalahan kemarin kayak yang apa namanya IP-nya tidak sesuai juga sudah disampaikan di rapat rektorat tadi Bu Anggun saya juga sudah bilang. Jadi mudah-mudahan nanti ada solusinya terkait IPK yang tidak sesuai dengan apa namanya dengan ini apa namanya yang di Grasias atau yang realnya. Mungkin bisa ditambahkan di Google yang saya share kemarin, kan kemarin sudah di-share ya yang waktu MBKM siapa. Mungkin di situ dituliskan juga permasalahan yang ditemui, misalkan NIK yang nggak sesuai atau juga IPK yang nggak sesuai, biar nanti bisa di-collect semua permasalahannya. Karena harapannya ya Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk magang, misalkan Anda magang atau studi independen, ya itu semuanya kembali lagi ke apa namanya ke passion Anda ya, karena tiap orang memiliki passion atau semangat yang berbeda. Kalau Anda pengennya apa namanya pengennya magang di perusahaan yang mungkin
jadinya malah agak jauh dari elektro, misalkan di bagian konten kreator misalkan, ya nggak masalah juga sih, karena siapa tahu apa namanya nanti Anda ketika lulus kerjanya malah jadi konten kreator. Ya seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.